Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, senang bertemu kembali dengan Ananda semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Zak. Alhamdulillah, baik dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi baru hari ini, Saza ingin review dulu nih materi pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Valen. Konvalen. Tentang ikatan kovalen. Nah, ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ayo. Nah, ada Sebut nama. Afifah. Nasya. Ada Nasya, ada Feby, ada Afifah. Satu-satu, mulai dari Afifah dulu. Iya. Ikatan kovalen adalah pokoknya ikatan kovalen itu masing-masing unsurnya menyumbangkan elektron untuk saling berkaitan. Saling berkaitan atau saling berikatan? Nah, itulah berikatan dah. Oke, saling berikatan. Oke, lanjut, Feby. Sambung. Ikatan kovalen yaitu atom-atom yang berikatan dengan masing-masing atom saling menyeimbangkan elektronnya sehingga terjadi pemakaian elektron bersama. Oke, lanjut. Nasya. Sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Oke, bagus ya. Intinya untuk ikatan kovalen itu ikatan antara dua atom yang umumnya terjadi antara atom non-logam dengan non-logam di mana terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Karena non-logam dia membutuhkan elektron untuk mencapai kestabilan, non-logam satu lagi juga membutuhkan elektron untuk mencapai kestabilan. Butuh sesama butuh, solusinya pakai bersama-sama. Oke, itu ya ikatan kovalen. Bagaimana kalau misalnya suatu unsur atau boleh juga berupa ion atau boleh juga berupa molekul, dia ingin berikatan dengan unsur yang lain, tapi dia tidak punya pasangan elektron yang bisa disumbangkan untuk berikatan. Kira-kira bisa berikatan atau tidak? Nggak tahu. Bisa, Zak. Nggak tahu juga. Ayo. Karena kata kuncinya saling menyumbangkan elektron, dah. Iya, kalau ikatan kovalen dia harus saling menyumbangkan. Tapi ini di sini yang satu punya, tapi yang satu nggak punya elektron untuk disumbangkan. Oke, kira-kira bisa berikatan atau tidak? Tadi ada yang jawab bisa, Zah. Ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang enggak. Oke, nanti kita lihat di pembahasan kita hari ini bisa berikatan atau tidak. Nah, sebagai analogi, coba Ananda bayangkan, misal nih, Ananda sedang ada acara hiking. Ananda tahu hiking? Oh, Oh ya. Oke. Nah, saat acara hiking tersebut, setiap peserta atau setiap siswa diwajibkan untuk membawa makan siangnya masing-masing. Berarti kita disuruh bawa bekal ya. Nah, kemudian pada saat jam makan siang, semuanya membawa bekal makan siang, tetapi ternyata ada satu orang, misalnya Fatia nggak bawa bekal makan siang. Apa yang akan Anda lakukan terhadap Fatia? bagi-bagi. Karena saya nyumbang tempe, nanti kan nyumbang nasi, nanti nyumbang lauk. Oke. Nyumbang air, dah. Berarti dibagi ya sama Fatia ya? Iya, dah. Dan lah, Iya. kalau lapar, Yang pelit. Kalau lapar nggak dibagi. kalau lapar. Oke, gimana kalau misalnya Saza balikkan nih, anggap aja makan siang itu sebagai elektron. Ananda punya elektron, tapi Fatia tidak punya elektron. Kira-kira bisa terjadi ikatan atau tidak? Nah, Bisa. Bisa. Fatianya senyum-senyum tuh. Hai, Fatia. Jadi bisa ya terbentuk ikatan kalau misalnya satu ada elektron yang akan
disumbangkan untuk dipakai bersama, sedangkan yang satu tidak ada. Bisa ya terjadi ikatan seperti yang kita analogikan terhadap makan siang tadi itu. Nah, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi tersebut. Oke, yang kedua kita akan mempelajari ikatan kimia yang terakhir, namanya adalah ikatan logam. Yang ketiga, kita akan mengelompokkan senyawa-senyawa kimia berdasarkan ikatan kimia yang sudah kita pelajari, di mana ada berapa ikatan yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada ikatan ion, yang kedua ada ikatan kovalen. Kovalen ada dua ya, ada kovalen polar, kemudian ada kovalen non polar. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini ada ikatan kovalen koordinasi, dan selanjutnya ada ikatan logam. Jadi kita akan mengelompokkan senyawa-senyawa berdasarkan jenis ikatan yang sudah kita pelajari nantinya. Untuk videonya sudah ditonton atau belum? Video stimulus? Reza. Oke, untuk merefresh ikatan kita tayangkan kembali di sini ya. Nah, silakan Ananda buka LKPD-nya pada bagian kegiatan belajar 1. Ananda perhatikan video yang akan kita tonton sekarang, kemudian Ananda tulis apa yang Ananda amati dari video tersebut. Oke, sudah keluar tangannya? Reza. Oke. Setelah kita menonton video tadi, coba apa yang bisa Ananda amati dari video tersebut? Oke, silakan Amanda. Tadi nampak itu nampak emas, tembaga. Itu ya gitu ya. Logamnya kuat, sama-sama kuat, terus dempet-dempet dah. Oke. Bagus ya. Fatia dah. Fatia, oke, silakan Fatia. Ikatan logam itu, logamnya keras ketika di ruangan karena ikatan logam itu sangat kuat. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi itu dan sudah kita tuliskan juga apa yang bisa kita amati, kira-kira apa yang kurang Ananda pahami dari video tersebut, atau apa yang mau Ananda tanyakan dari video yang sudah kita tonton tadi itu? Bagaimana menentukan ikatan logam lah? Oke, Amanda, bagaimana menentukan ikatan logam? Oke, yang lain? Kenapa ikatan logam itu terbentuk gitu, Zah? Kenapa ikatan logam itu terbentuk? Oke. Pada kegiatan belajar 3, untuk yang pertama, Ananda diminta untuk mengumpulkan data-data dari video juga dari modul yang sudah saya share. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi? Kemudian, apa syaratnya ikatan kovalen koordinasi bisa terbentuk? Oke, untuk yang soal pertama, kira-kira siapa yang bisa memaparkan jawaban dari LKPD yang sudah dibuat? Oke, Nasya, silakan. Ikatan kovalen koordinasi adalah pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Syaratnya ikatan kovalen dapat terjadi jika salah satu atom punya PEB atau pasangan elektron bebas. Bisa. Oke, Feby, silakan. Ikatan logam yaitu ikatan yang terbentuk antara atom positif dengan elektron bebas dari suatu valensi, sehingga logam harus berikatan dengan logam lainnya untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, itu tadi yang pada video itu, ada tadi Ananda lihat ada gambar bulat-bulat gitu ya. Ada gambar bulat-bulat tersusun rapi.
Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ada positif dengan negatif berdekatan, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, itu dia. Nah, gaya tarik menarik antara inti atau Na yang bermuatan positif dengan elektron yang bergerak bebas di sekitar logam Na itu, inilah yang disebut dengan ikatan logam. Silakan Anda perhatikan untuk soal nomor 1. Ayo, siapa yang mau? Baby Z. Oke, ada Feby, ada Nasya. Yang BH3, B-nya itu kan ada 5 atom, nomor atom. Konfigurasinya 2/3, 3 valensinya. Kemudian H ada 1 nomor atom, kemudian konfigurasinya 1, valensinya 1. NH3, N-nya nomor atomnya 7, konfigurasinya 2/5, valensinya 5. Terus yang NH3 lagi Zah. N itu yang 3 sendiri, yang duanya bersama. Yang 3 sendiri, yang 2-nya bersama. Oke. Kemudian Terus H-nya juga ditambah H Zah sampingnya Kak. yang mana yang pasangan elektron bebas N? Itu yang itunya berdampingan. Itunya itu tuh yang Itunya. sama itu yang berdampingan. Itunya itu apa? Nampak aja. Kalau di sini Elektron Tasya X-nya itu berdampingan dua-duanya. Yang elektronnya berdampingan. Oke, ini ya. Dan Yang memiliki pasangan elektron bebas adalah NH3. Ini ya. yang tengah-tengah itu ikatan konvalen koordinasi. Oke. Yang di tengah-tengah ini yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Koordinasi. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan belajar 4. Kesimpulan. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Baby Zah. Oke, silakan Feby. Ikatan koordinasi yaitu ikatan kovalen yang mana pasangan elektron terjadi pemakaian bersama dengan hanya satu atom yang menyumbangkan sedangkan yang lain tidak. Syaratnya salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Oke, bagus sekali Feby. Contohnya apa? Contoh senyawanya? NH4 plus NH4 ya. Apa? NH? NH4 plus NH4 plus. Oke, NH4 plus. Sip. Oke, Nasya. Silakan Nasya. unsur logam, unsur yang mempunyai sifat yang mengkilap dan umumnya merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Gimana? Ada pertanyaan? Aman? Ya. Aman. Aman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, agar Ananda lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, seperti biasa, saya sudah siapkan kuis di Edmodo-nya. Silakan nanti setelah Zoom ini berakhir, Ananda buka Edmodo-nya, kemudian Ananda cek ya. Ananda ceknya dengan hati-hati, ingat, baca soal dengan teliti. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membandingkan ikatan ion kovalen dengan ikatan logam berdasarkan sifat-sifat fisikanya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Senang mengajar di kelas Ananda. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.